Oke, teman-teman yang lain, kita tetap semangat ya. Teman-teman harus note 3 perkara ini. Siapa yang ada aja lah kita ceritakan. Pertama, jangan delete, jangan uninstall di Dismart. Kedua, kita harus fokus kalau token kita banyak, security-nya diperbanyak aja. Jangan ditanyain terus, teman-teman ikut aja dah alur. Sebenarnya kita sudah putus untuk memberitahu ke teman-teman sampai teman-teman sudah memiliki token itu. Nah, ada yang masih nol, tapi teman-teman jangan khawatir, bacalah terus, bukan cuma baca dari segi berapa teman-teman dapat. Di situ dia centang. Di saat centang kedua ditulis di situ, Anda berpeluang mendapat claim airdrop. Walaupun di situ belum tulis 100, tunggulah sistemnya update. Jangan kita paksain sistem itu update sistem itu akan berkala. Nanti kita kan harus sampai tanggal 20. Apa-apa nanti di saat tanggal 20 kita bisa langsung ke CS-nya untuk bertanya itu apa. Dan begitu juga teman-teman ambil note beberapa perkara yang kedepannya. Memang kita banyak informasi, memang kesemangatan CEO dengan ini. Saya sudah berulang-ulang bilang, di saat di market, kendala nanti teman-teman untuk jual atau tidak, itu memang kesepakatan kepada teman-teman. Jangan nanti bilang, kemarin Pak Hendrik suruh nge-hold 5 tahun. Udah sampai 5 tahun, saya cangcut aja nggak bisa beli. Jangan begitu. Saya tak pernah suruh nge-hold. Saya hari ini malah bilang, yang sedikit jual aja. Kalau hold, jangan buka-buka. Di dua aja. Transfer token itu ke dalam wallet, jangan masukkan di DT Smart, karena kalau ada di DT Smart, dia akan tengok terus. Ada transfer wallet, catat frasenya, hapus dan delete semuanya di dalam HP, itu baru namanya menanam keyakinan dan juga tekad untuk hold token. Tapi selagi ada aplikasinya, nanti naik sedikit pasti dijual. Nah, itu konsep hold. Ataupun jual aja 100 itu. Kenapa? Nilai untuk 100 amat sedikit. Karena di sini kita sudah memberikan peluang kepada teman-teman menciptakan skill-skill yang kita sudah rangkuli dari A, ada skill orang dari B, ada skill orang dari C untuk bagaimana memperbanyakkan token kita. Untuk kita masih sisa 3 hari dan token-token untuk pendaftaran ya kita harus pinjam dan mengambil daripada email-email orang yang kemarin membuat token akun-akun berskala besar. Oke, dari itu teman-teman semua kalau ada bertanya silakan. Kalau untuk teknis sih saya rasa teman-teman sudah pandai semua lah ya untuk teknis. Tapi kalau untuk harga sih amat gampang sekali nanti untuk jual. Karena kalau sudah ada di spot wallet, pastikan di spot wallet itu tulisannya CTC USDT dan tahu di bagian buy dan sell bagi orang yang baru. Bagi orang yang sudah lama ya pasti awam dan umum. Benda ini gampang dibuat. Tapi kalau orang yang awam ya take time. Nah, sambil itu juga kita juga bisa merangkuli semua token-token. Tadi saya lihat untuk transfer antara user itu free. Tetapi pastikan nomor HP kita ini sudah kita benerin. Contoh, ada WA-nya nggak ada HP nomornya. Nah, jadi yang penting itu nanti untuk withdraw, dia butuhnya cuma 2. Karena Bu Eli sudah try dan Bang Sultan juga sudah try. Withdraw di sini butuhnya SMS dan juga OTP kepada email. Oke teman-teman. Jadi dari itu teman-teman semua kalau ada bertanya silakan. Ataupun saya yang bertanya nih ke teman-teman. Izin Pak Hendrik saya mau tanya. Iya, silakan. Penyelamat di Bang Ustaz. Ya siap. Gimana Bang Ustaz? Ini kan terkait akun nih Pak Hendrik nih. Akun di sini waktu pertama saya download TT Exchanger itu kan ada nama ya kan, terusnya akun itu kan nomor telepon ya. Nah di sini nama saya nggak ada Pak Hendrik, apa bisa jadi kendala nantinya bagaimana? KTP-nya KTP abang kan? KTP saya, nomornya nomor saya. Kendala itu. Jadi tempel aja KTP-nya nanti. Aman. Oh siap. Di sini terteranya aman nama angka. Nomor HP abang kan? Nomor HP ada. Sesuai. Nomor HP sama email nomor abang semua kan? Ya, kalau sesuai alhamdulillah, tidak ada masalah itu. Sesuai. Oh, terima tidak kasih. Ada masalah. Nah, kalau prediksi untuk distribusi koin itu mulai tanggal 15. Berapa, nah, 15 habis, tanggal 16, 17 mungkin dah diberikan karena kan gampang itu candy-nya dah tertulis. Dia stop, tutup semuanya, candy muncul jadi ke
kita punya wallet spot. Selesai. Oh, iya. Siap. Itu kerjanya gampang itu. Sebagai developer, aku paham itu tekniknya gampang banget. Kecuali yang susah itu, dia transfer ke wallet address kita. Ini kan kita nggak ada address. Kita kan sudah ada wallet utuh sendiri-sendiri di TTX. Ya. Betul. Oh, dia langsung otomatis gitu ya, Bang ya? Oke? Oke, Otomatis. siap. Siap. Terima kasih banyak, Bang. Itu aja saya rasa. Baik. Sama-sama Iya, Bang Damian. Sama-sama. Selamat malam juga teman-teman semua. Sama-sama. Selamat malam. Oke. Oh, siapa lagi tuh? Bang Mulhadi. Assalamualaikum Pak Hendrik. Lalu lupa tadi ini ada satu yang ketinggalan nih. Setelah saya simak, ya kan, yang dibahas tadi tentang wallet spot atau dompet wallet kantin, ya kan. Nah, jadi ada muncullah keraguan saya nih, apakah nanti pas barang ini udah masuk ke wallet kita, ya kan, itu kita ada akun-akun lain tadi kan udah dijelaskan tuh kita transfer dulu ke wallet spot tadi, ya kan. Ini pertanyaan saya, ketika saya nih mau meng-haul, Pak, nah, apa saya perlu download lagi wallet kantin atau cukup saya hold di wallet exchanger? Wallet exchanger hold aja lah, tapi janganlah katal tangan nak jual. Kalau hold tutup, uninstall. Nanti baru buka kalau dah harga. Ini Pak yang bikin keraguan saya kan. Biasanya kan exchanger ini kan sampai hari ini pun, sampai kemarin-kemarin pun ada update terus. Apa ke exchanger ini tak masalah kalau nggak diupdate, nggak masalah. Tapi kalau saat kita mau guna, nggak akan hilang. Jadi yang hilang itu kalau password hilang, orangnya mati, hilang dia. Jadi macam ini, kalau kita nge-haul, itu tidak mungkin yang terjadi zaman sekarang nge-haul. Abang beli mobil baru, abang beli motor baru. Yakin aku, hari ini abang beli, pasti abang bawa tidur motornya. Istri abang campak keluar. Kenapa? Tidur sama motor. Itulah teknik. Itulah namanya manusiawi. Karena pasti orang barang yang baru itu dihargai itu lebih dari apa yang kita. Kenapa? Kita dapatnya susah. Sama persis kayak sekarang ini. CTC kita dah kerja. Tiba-tiba muncul nih inang-inang harganya itu luar biasa. Yakin aku nggak hold. Tangan tuh gatal pencet jual. Betul kan? Benar Pak. Cuman saya ini berkaca dari pengalaman yang udah 2017 lalu, itu saya tuh pernah tuh ditawarkan tuh paket BNB tuh Pak. Nah, saya ragu masalah data nih. Masalah data saya ragu. Tahu-tahu ya, sekarang Bapak tahu sendiri lah BNB kan. Kerjanya. Nah, ini Pak. Jadi saya kalau Bapak bilang mungkin manusiawi kalau saya mau jual ya, mungkin saya tetap ikut strategi Pak Hendrik, jual seperlunya aja gitu Pak. Tiba-tiba janda baik datang hari raya nanti korban, jual lagi. Abang jualnya. Nama tu tunjuk kan, abang ada jam baru dek. Abang ada dompet baru. Nah pasti begitunya. Hari raya. Jadi kesimpulan tadi ini berarti ketika saya udah mungkin oke lah, katakanlah saya ngalah lah dengan Pak Hendrik, saya jual lah misalnya 30% lah ya kan, saya jual ya kan. Yang 70% tak mungkin 30%, 100%. Lepas tu lepas raya harganya naik. Nah, itu yang rasa nak bunuh diri tu. Harga naik kan, selamat tinggal bang, kata dia. Ini susah nih kalau berdebat dengan Walid nih. Ini Walid nih maha guru. memang betul bang. Itulah manusia. Saya sendiri akan melakukan hal yang sama. Jangan kata abang. Nanti kalau dah jual semua dia naik. Selamat tinggal sayang, katanya. Harga naik terus. Nah, jadi gini Pak. Jadi pertanyaan ini kan bukan hanya untuk tentang saya. Jadi biar ente jelaskan ke downline saya, ya kan. Nah, jadi, nanti ketika di uninstall cukup di wallet spot aja, exchanger kita hapus, udah selesai perkara. Begitu kita mau unduh, selama ingat boleh. HP, Dia banyak bang. Kalau abang mau hold itu keluar dari grup, jangan ikut edukasi, uninstall, HP-nya ditutup. Jangan dengar dering. Hilangkan semua gambar-gambar yang TTX. Nah, baru bang bisa hold. Tapi kalau abang masih duduk di grup, tiba-tiba Pak Anto post, switch $10, cok. Ada pula, dah naik lagi, 11-12. Yakin aku malam-malam tangan abang menggigil. Berpeluh tangan abang, bisa tahan untuk tengok benda. Yakin bang, benda itu tak bisa. Kalau abang betul-betul hold,
tutup semuanya, baru bisa. Nah, kira-kira Iya. kalau saya mulai tutup dari sekarang sampai ketemu Idul Adha tahun depan, tak masalah lah kali saya buka intip-intip sikit dia dah. Oh, tak beza lagi. Waktu tu kita dah jadi walid semua, termasuk juga dah dengan Bang Anto. Jamunya begini panjang. Nah, waktu tu kita tak kenal lagi nama Mulhadi. Siapa Mulhadi? Nanti jangan main-main. Nanti jangan bilang sombong pula. Betul Bang Anto? Betul. Nah, Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah, sambil ketawa saya dapat ilmu dari Pak Henry ini. Makasih banyak lah Pak Henry ya. Jadi ide Pak Henry itu sama-sama dengan Bang. saya siap dan tim saya siap dukung. Ya mudah-mudahan ada panjang waktu, ada panjang umur ya kan kita bisa ketemu di Pontianak. Kita gunakanlah dari anggaran itu. InsyaAllah Bang. Amin. Baik. Amin. Amin. InsyaAllah. Oke, makasih ya Pak Henry ya. Yo, Assalamualaikum. Sama-sama Bang Mulhadi. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita mau tahan ya teman-teman susah. Karena prediksi owner sekarang ambisinya luar biasa. Karena kalau ownernya muda itu sama persis kayak waktu Turki waktu mau ditahluki itu semuanya orang muda loh mau jadi pemimpin. Rata-rata 21 tahun ataupun 25 tahun ke bawah. Nah ini kalau tidak zaman Turki zaman dulu tidak bisa ditumpaskan kalau tidak ada ambisi yang lebih besar. Jadi hari-hari ini teman-teman kita lihat CEO-nya pun sama, muda. Mungkin sekitar 30-an lah umurnya. Dan ambisinya untuk melampaui batas paradigma menggunakan dana investor yang memang uangnya unlimited menurut kita dan keyakinan investor-investor di bawah dengan lolosnya cuma sampai 10% dengan dari token inti proyeknya belum mulai agak-agak uang token itu ya bagi saya sih menurut ya bisa sih kalau orang tuh bilang $100 ya bisa. Nah satu tapi ya pasti dibunuh dulu untuk pola waktu jangka mungkin kita belum tahu di bawah untuk meredakan lah yang sepatutnya yang profesional yang bagaimana tekniknya kita nggak tahu caranya tetapi harga token mungkin bisa $100 dengan ambisinya ada orang muda di dalam sistem namanya ketua ataupun CEO dari namanya Exchanger Tantin. Begitu juga awalnya dengan CZ yang namanya owner Binance. Ya, dia jual semua asetnya. Dia jual apartemennya, dia jual mobilnya untuk beli BTC yang orang bilang BTC tidak bakal naik. Warren Buffett bilang, oh tidak bisa jadi nol. Hari ini Warren Buffett jilat tainya sendiri. Siapa lagi yang jilat tainya sendiri? Banyak orang-orang kaya jilat tainya sendiri. Sampai hari ini, bukan cuma tainya dijilat. Pampers semuanya diminum dan dimakannya lagi. Kembali kenapa? Mereka takut rugi di saat zaman pandemik kemarin. Harga aset, harga properti, harga semua yang dari mereka buka. Contoh kayak McDonald's, Starbucks dan segala macam punya saham di dalamnya anjlok. Yang naik adalah kripto. Nah, di sini kita tidak bisa mendulukan. Kita nggak bisa bilang, oh ini tidak. Itulah mendulukan Tuhan. Tuhan marah. Tuhan memberikan kita rezeki, kita memberikan akal yang sehat, kita berpikir. Kita dapat untung, kita kerjakan. Kita ada momentum hari ini, kita bisa dapat peluang, ayo ada kerjakan. Ada yang gratis begini dapat cuan, ya dikerjakan. Nah, kalau kita tunggu tengok aja, kapan kita kaya? Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke teman-teman, ini kita ada kemasukan sedikit. Nah, jadi ingat ya, mungkin teman-teman ada yang keluar, ada yang baru masuk. Jangan di-uninstall yang TT Smart. Karena kemarin sudah diberitahu ada kelanjutan ke depannya ada namanya airdrop baru. Nah, kita nggak tahu nih konsep airdropnya gimana, tapi ada airdrop baru. Nah, begitu juga teman-teman yang punya CTC. Nah, teman-teman bebas mau jual atau tidak. Teman-teman mau hold atau tidak, nanti kita akan buatkan satu lagi pola kerja bagaimana kita mengedukasi teman-teman. Kemarin kita mengedukasi teman-teman untuk dapat banyak. Tetapi di sini kita akan memilih juga teman-teman yang mana yang harus kita edukasi. Seharusnya teman-teman yang memiliki mungkin sekian ratus token ke atas untuk mengikuti mungkin beberapa pola yang ada di Tantin Exchange. Contoh kayak AI Tiger, biasanya nama AI itu kalau nggak robot, ya mungkin fungsi-fungsi trading yang kita belum tahu ya. Nah kalau memang ada itu keren. Contoh kenapa aku bilang keren, owner banyak duit, owner standby duit. Contoh owner juga nanti bilang kita buat tembak ke Binance, OKX, Huobi. Ini contoh, ini kita belum tahu nih speknya bagaimana. Dan owner menyimpan dana di situ jutaan dolar. Dan kita digunakan sebagai trading view. Kita bisa masuk ke trading arbitrase. Jadi dalam masa yang sama, kita bisa melakukan trading menggunakan robot yang dari ciptaan mereka. Kita nggak tahu fungsinya bagaimana dan gas fee-nya tentunya pakai CTC.
Nah, dari sini kita juga mungkin kita promokan kepada teman, lu mau nggak robot dari Tantin? Tantin ada robot sendiri loh, masukkan uang, aman di dalam wallet sendiri, bisa keluarnya. Gas fee-nya pakai apa? Gas fee pakai CTC. Kalau dia ciptakan begitu. Kalau AI ini rata-ratanya robot trading. Nah, mungkin ada robot trading yang sederhana teman-teman pahami, nanti kita ajarkan kayak grip trading. Harga murah, dia beli, harga mahal dia jual, tapi perimeternya untuk settingnya kita akan ajarkan. Nah, supaya teman-teman juga dapat cuan. Nah, bagaimana nanti trigger bagian grip kita ajarkan. Bisa namanya kita dapat compound lagi, dapat duit lagi. Untung bisa di withdraw. Sama persis kayak teman-teman sekarang ada uang 1 miliar. Teman-teman pasti mau buka Indomaret yang banyak. Mungkin Indomaret dengan modal 100 juta. Ini contoh. Memang nggak dapat segitu harga Indomaret. Nah, teman-teman mungkin buka 10 Indomaret. Walaupun cabangnya dekat-dekat. 1 kilometer. Tetapi pembelinya ada aja. Nah, itulah sekarang ini kenapa Indomaret paling banyak malah di Indonesia dengan Alfamart. Bayangkan, 7-Eleven aja mati. Nah, ini kenapa orang Indonesia tidak suka berjalan. Nampak Indomaret terdekat, di situ dia beli. Padahal depan itu masih ada. Sini juga ada. Nah, kelilingnya itu tetap juga ada sale. Begitu juga nanti dengan CTC kita juga ada potensi untuk menggandakan CTC kita lebih banyak. Toh di sinilah kita belajar nanti pola, begini cara kerja kripto. Pantasan kripto ini adalah mata uang yang orang-orang simpan sebagai portfolio token masa depan. Nah, kita sekarang ini memang tengah menunggu nih. Tinggal menunggu waktu untuk kita dapat cuan. Ya, kita berharap lah. Harganya $1 aja pun udah cukup bagus. Ada orang ngabarin banyak harga nilainya. Tapi kalau dari ekspektasi sih, mudah-mudahan semua yang jumlah supply yang sisa itu mereka burn-kan ya. Kayaknya sesuai dengan yang mereka anggarkan, 5 juta dari separuh itu mereka burn-kan. Kalau masih sisa nanti kita nggak tahu nih berapa yang ini. Tapi kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu fix-nya. Karena kita belum jelas untuk fix kebebannya. Kemarin cuma dijelaskan cuma 50% dari nilai 2 miliar. Berarti untuk 5 juta user saja. Oke, ada lagi teman-teman? Terima kasih Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Jadi kita sesama sendiri di dalam grup Bumi kita juga berterima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang sering ikut di Zoom kita, yang sering semangat di grup kita, yang sering juga memberikan informasi dari bentuk YouTube, tidak kewalahan untuk memberikan informasi walaupun downline siapapun. Kadang-kadang ada ngamuk, jangan katakan kita ngamuk di grup. Dengan anak sendiri pun kita kadang-kadang kalau dah terlampau banyak ocehan, tidak dengar omongan pasti ditampar, ditepuk. Jadi dalam manusia juga ada namanya selisihan paham, kesalahan kata. Ini teman-teman jangan kecil hati. Itu namanya kita adalah orang bersifat kehidupan menjemuk. Kita tidak perlu resist asalnya dari mana. Yang penting kita pikirkan adalah bagaimana pola membentuk periuk nasi kita. Nah, walaupun dia Cina, walaupun dia ini, kita gak perlu tahu background hidupnya. Yang kita tahu sekarang adalah dia sanggup memberikan sebagian asetnya dari dia untuk kita menerima. Mungkin ini bukan pertolongan dari dia, ini pertolongan dan juga bantuan dari doa-doa kita yang sering kita buat kepada Yang Maha Esa, dan inilah bentuk bantuan yang bakal dikirimkan. Nah, jadi dalam masa yang sama jangan jadikan beban pula sistem ini sebagai ya udah aku jual aja deh kayak yang tadi. Tidak, kita tidak perlu orang begitu. Kita harus cerdas, harus bijak di saat berinvestasi, di saat melakukan sesuatu. Jangan membawa keluarga. Di saat kita melangkahkan keluar kaki di rumah dia bekerja, kita harus lupakan masalah keluarga di rumah. Kenapa? Kita lagi mencari rezeki untuk menghidupi keluarga kita. Begitu juga kita melakukan hal yang sama di Tantin Action ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat duit, saya dapat duit, dan juga semuanya nanti kita pikirkan pola-pola yang teman-teman untuk berikutnya bisa berhasil di Tantin.